datang ketua, datang untuk apa? Datang untuk juara. Salamantan. Bes. Bakal. Yesude. Bakal. Keren. Kita yang champion tuh. Champion. Sesudah ini kita menjaga kita masalahnya sana. Siap. Ada. Dengan sistem daerah dari Februari 2025 hingga Januari 2025. Kami sudah melakukan beberapa perbaikan mulai dari menentukan tema, identifikasi penyebab hingga kami melakukan standarisasi dan menentukan tema selanjutnya. Kami dari BPN Maluku Utara khususnya di Biro Mining Development Operation ya, dan kami didirikan pada 1 November 2024. Mohon maaf sebelumnya Bapak Dewan Juri, saya sebagai fasilitator Reza dan Pak Rosi sebagai ketua belum bisa hadir mengikuti secara offline sehingga kami mengikuti secara hybrid. Tapi ada anggota kami di sana dari tim champion, ada Pak Ronaldo, ada Pak Hendriko dan Pak Dewan. Kami sudah lakukan perbaikan dari bulan November ya 2024. Kami sudah menentukan tema hingga kami menentukan standarisasi dan tema selanjutnya di April ya 2025. Nah, memang di tahun 2025 kita ada target dari biro kita untuk net profit sebesar 6 triliun di tahun 2025 sehingga kami melakukan evaluasi di tahun 2024 dan ternyata di kontrol delay itu dari rencana 2.200 jam tapi aktual kita tinggi di 2.700. Nah, kita lakukan analisis secara waterfall. Memang untuk loss net tertinggi itu ada di aktivitas delivery sebesar 250 jam. Dari kontrol diri tersebut kami mencoba untuk melakukan pembentukan dengan menggunakan Pareto, di mana didapatkan untuk sirkuit sendiri ternyata memang penyumbang terbesar yaitu di kumulatif di angka 39%. Dan selanjutnya untuk menentukan target Pak, kami menggunakan performa index delivery di mana di situ perbandingan antara sirkuit aktual dengan sirkuit yang seharusnya. Nah, sirkuit seharusnya sendiri kami punya standar yaitu 30% dari kebutuhan aktual. Untuk penentuan target sendiri kami menggunakan konsep sigma improvement di mana di situ menggunakan rata-rata dan standar deviasi sehingga didapatkan targetnya di 1,28. Baik, ini merupakan aspek hukum sebelum diadakan perbaikan secara quality terhadap delay sebesar 133 jam. Untuk kosnya sendiri kami menggunakan sirkuit untuk biaya di 1,2. Untuk delivery-nya performa indeks delivery kita di angka 1,55. Untuk safety-nya menggunakan metode survei. Safety nilai risiko kecelakaan disebutkan sudah 3,43, moral di angka 3,16 dan productivity hauler sebesar 60 ton per jam. Baik, yang selanjutnya kenapa sirkuit kita tinggi? Yang pertama yaitu adanya peningkatan atau di angka 20%. Yang kedua kami coba analisa menggunakan exponential. Nah, yang ketiga sirkuitnya kita masih over di angka 50% yang seharusnya di angka 30%. Selain itu kami juga menganalisa berdasarkan kondisi aktual di mana di situ ada beberapa segmen jalan yang masih belum sesuai standar, di antaranya fosfor yang belum sesuai, lebar jalan yang tidak standar, lintas sistem yang lebih standar dan fungsi drainase yang tidak standar. Nah, dari beberapa dekatan fakta tersebut kami coba analisa lebih lanjut Pak menggunakan weight analisis di mana di sini didapatkan unit cost dari analisa tersebut. Baik, yang selanjutnya dari unit cost tersebut kami coba analisa lebih lanjut dengan frekuensinya. Nah, didapatkan dari tim kami Pak menindaklanjuti 5 root cause atau permasalahan dari 7 permasalahan dengan akumulasi yang kita selesaikan ya di angka 91%. Ya, izin menentukan Pak. Untuk menentukan solusi, di sini ada beberapa akar penyebabnya. Yang pertama, belum adanya risk assessment jalannya.
Nah, di sini kami tawarkan dua alternatif solusi. Yang pertama, membuat Alwate Road, kemudian membuat dari Ruti Triperi. Nah, ini juga dari dua poin ini yang kita ambil hanya membuat dari Ruti Triperi ya, karena secara ini menurunkan kontrol lainnya. Kemudian untuk akar permasalahan yang kedua, belum adanya mapping posisi alat cukup. Nah, ini juga ada dua alternatif solusi. Yang pertama, merencanakan parkir strategi ya. Ini kita ambil karena secara efisiensi proses sekurinya. Kemudian akar permasalahan yang ketiga, belum adanya inspeksi rutin terkait kondisi jalan yang kronik. Ini juga ada dua alternatif solusi. Yang pertama, melakukan inspeksi rutin dengan penilaian road scoring index. Ini juga kita ambil karena meningkatkan kualitas jalan. Kemudian membuat jadwal perbaikan jalan sesuai hasil RSI. Ini juga kita ambil karena secara ini meningkatkan produktivitas. Kemudian akan permasalahan yang selanjutnya, belum ada prioritas dan standar terkait perbaikan dan monitoring segmen jalan. Ini juga ada dua alternatif solusi yang kami ambil. Yang pertama, menjaga standar jalan saat melakukan perbaikan, karena secara ini meningkatkan umur jalan. Kemudian alternatif solusi yang berikutnya, merencanakan strategi sekuri. Ini juga kita ambil karena secara poinnya dia efisiensi untuk proses sekurinya. Kemudian yang terakhir, akan menjawab yang terakhir, keterbatasan pengetahuan kerja baik operator maupun pengawas. Ini ada dua alternatif solusi yang kita ambil. Yang pertama, penyampaian pada saat betul. Ini kita tidak ambil karena secara penyampaian informasi tidak efektif. Kemudian untuk brainstorming champion seri mengenai efektivitas kerja, ini kita ambil karena secara informasi lebih efektif disampaikan. Nah, untuk menentukan solusi terpilih dari 10 solusi, hanya 7 yang kita ambil dan kita bagi dalam 2 item, yaitu dari planning preparasinya, kemudian eksekusi dan mapping aktivitasnya. Dan ini kita namakan dengan DRA. Selanjutnya, untuk akar permasalahan, belum adanya risk assessment dalam berdasarkan dampak persoalannya. Ini sudah kita membuat dari prioritas delivery-nya, yaitu dengan pembuatan dari prioritas delivery yang berisi prioritas, jumlah fleet, dan jarak atau distance. Kemudian menyusun dan menampilkan dari prioritas delivery dalam dari stream plan. Dan ini sudah kita laksanakan di bulan Januari. Nah, untuk akar-akar permasalahan yang lainnya sudah kita lakukan ya, di tanggal 20 Januari sampai 13 Januari sampai 23. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir juga untuk perencanaan perbaikannya, belum ada prioritas dan standar terkait perbaikan dan monitoring segmen jalan, kemudian keterbatasan pekerja dan baik operator maupun pengawas. Ini juga sudah kami lakukan di tanggal 24 Januari, 13 dan sampai 1 Februari. Baik, selanjutnya Pak Ais. Oke, saya lanjut, izin lanjut, mungkin persiapan sumber daya mungkin tidak ada poinnya. Pertama, material sirkuit untuk menggunakan jalan mobil selama setahun dengan kendaraannya 3,5 M. Yang kedua, konsumsi Roscoe dengan kita melakukan 3 sektor per kali dengan anggaran kurang lebih 1,2 juta. Jadi untuk tetap anggarannya jadi 3,5 M ya. Oke, lanjut. Untuk melaksanakan perbaikan belum karya dari segmen jalan berdasarkan nama operasionalnya yang mungkin yang sebelumnya sudah kita bahas sudah sampai mungkin di
yang berisi prioritas resistensi dan menyusun sanitary dan safety plan. Tadi ini sudah kita lakukan. Melaksanakan perbaikan adanya mapping positional support ini juga sudah kita lakukan dan kita sudah memasukkan dari staging plan-nya itu di tanggal 3 Februari sampai 10 Februari. Oke, melaksanakan perbaikan adanya staging rutin terkait kondisi jalan yang terodik mungkin yang sebelumnya sudah dibahas, mungkin di pembuatan jalan sudah sesuai standar penilaian di standar jalan melakukan RSI dan di sini ada beberapa parameter dan ini juga sudah kita lakukan secara inspeksi lewat daerah itu kita lakukan per 2 minggu dan itu juga sudah kita lakukan. Melaksanakan perbaikan sebelum adanya inspeksi rutin terkait kondisi jalan yang terodik. Ya ini juga sudah kita lakukannya di 8 Februari sampai 15 Februari untuk tidak mungkin teman-teman yang sudah kita close ya terkait dengan pembuatan jalan kita jalan lebih dari dalam sistem plan. Oke, terima kasih. Saya lanjut melaksanakan perbaikan. Nah di sini mengapa belum ada prioritas dan standar terkait dengan maintenance dan monitoring segmen jalan. Nah, menjadi standar jalan saat melakukan route maintenance. Nah, ini ada 2 bagian, menjaga standar crosswalk jalan di 2%, dan itu kita lakukan di 2 Februari 2025. Kemudian memastikan kondisi parikan saat ada maintenance agar proses penulisan saat hujan tidak terlambat. Ya oke baik, laksanakan perbaikan. Nah, mengapa belum ada prioritas dalam standar terkait dengan maintenance dan monitoring segmen jalan. Nah, merencanakan strategi survei kedua, merencanakan metode survei yang baru untuk mengurangi waktu survei. Jadi kita lakukan di 2 Februari 2025, kemudian pembuatan ya. Nah, melaksanakan perbaikan mengapa keterbatasan pengetahuan pekerja baik maupun pengawas. Nah, kita lihat brainstorming champion series mengenai aktivitas pekerjaan. Nah, kita melakukan persiapan materi yang terhubung dengan aktivitas pekerjaan. Nah, sharing knowledge tentang aktivitas kerja yang berkaitan dengan penambangan. Nah, kegiatan tingkat kesulitan. Nah, rincian kegiatan yang pertama champion series brainstorming. Nah, kurangnya partisipasi pekerja untuk mengikuti championship. Nah, ini kita lakukan menjadi salah satu penilaian. Nah, begitu juga yang kedua menjaga standar crosswalk jalan 2%, kemudian melakukan penilaian RSI, kemudian perencanaan jalan maintenance, kemudian perencanaan metode survei yang baru. Nah, ini juga kita masukkan dalam standar penilaian. Lalu reserse. Baik Pak, untuk evaluasi hasilnya sendiri untuk sebelumnya itu kita ketika adanya hujan, selesai hujan kita langsung menggunakan melakukan sweepering. Di mana untuk perbedaannya sebelum perbaikan sweepering dilakukan tanpa adanya prioritas atau dengan kata lain semua segmen jalan kita lakukan sweepering yang pada akhirnya akan ada nilai sweepering yang tinggi. Untuk setelah perbaikan sendiri Pak, untuk yang sudah dijelaskan kita ada 2 base proses mengenai planning dan eksekusinya, di mana untuk eksekusinya sendiri kita sudah melakukan sweepering berdasarkan prioritas segmen jalan serta alat support bergerak sesuai job planning yang sudah dituangkan dari staging plan. Baik, yang selanjutnya Pak, terkait dengan sweepernya sendiri atau performa indeks sweepernya kita berhasil menurunkan Pak dari 1,55 hingga ke 1,14, di mana di situ ada penurunan sebesar 26%. Nah, yang selanjutnya kita juga menganalisa beberapa hasil dari DRA ini. Untuk produktiviti sendiri Pak, kita ada kenaikan di angka 9% merupakan produktiviti hour. Dan yang selanjutnya ada area breakdown yang
Ya, izin ya Pak Rosi, waktu presentasinya sudah habis waktunya. Selanjutnya kita beri kesempatan audiens untuk bertanya.